ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأنشد في معناه وأنشد dan membuat syair, wa ansyada dan membuat nasyid. Nasyid seperti nasyid muwahhidun ana wa mu'minun billah Allahu khaliqi wa wahibul hayah qalbi bi dzikrillah yasdu madal hayah taqatuhu taqul Allah 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 al-kaunu kulluhu lillahi sajidun wal kullu yanshudu Allahu wahidun. Nah itu nasyid itu ya. Sholawatan dengan nasyid. Nasyid itu nyanyian Arab. Kalau sholawatan ada unsur memuji kepada Rasul. Fi ma'nahu yang menurut makna qaul di atas ya, qaulnya Imam Ali, kafa cukuplah apanya syarafan kemuliaannya bil ilmi dengan apa? Ilmu. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Barang siapa yang ingin hidup sukses di dunia harus punya ilmu tentang dunia. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat harus punya ilmu tentang akhirat. Barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya berarti harus punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Da'wahu pengakuannya jahilun orang yang bodoh. Wa yafrahu dan bahagia. Wa yafrahu dan senang, bahagia, gembira. In amsa jikalau menjadi orang tersebut ilal ilmi terhadap ilmu yunsabu disandarkannya, yunsabu disandarkannya. Wayakfi dan cukuplah apanya khumulan apesnya. Apes, tahu kamu apes? Celakanya, celaka. Cukuplah apanya khumulan celakanya bil jahalati sebab kebodohan. Annani bahwasanya saya ura'u ditakuti, ura'u ditakuti, mata unsabu di mana dinisbatkan, di mana disandarkan ilaihi kepada kebodohan tersebut. Wa aghdabu dan saya marah-marah, dan saya marah-marah. Ya, maksudnya bait nasyid ini ya cukuplah bagi kita semuanya dengan mempunyai ilmu itu akan menjadi kemuliaan. Itu sudah dijanji oleh Allah ya.
yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat tadi. Ya. Dan cukuplah menjadi kehinaan orang yang nggak punya ilmu, artinya orang yang bodoh, orang yang nggak belajar. Maka Imam Syafi'i dalam diwannya beliau menulis bait syair, malam yazuq murrat ta'allumi sa'atan wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tadarra zullal jahli tula hayatihi. Ini Imam mazhab Imam Syafi'i beliau menulis sebuah kumpulan bait syair-syair dikumpulkan dalam buku namanya Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Malam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tadarra tulal jahli tadarra dhullal jahli tula hayatihi. Artinya barang siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu, getirnya mencari ilmu, susahnya mencari ilmu, maka cukuplah bagi dia kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, cukuplah bagi dia kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, ini mengisyaratkan bahwa menuntut ilmu itu hambatannya, tantangannya dan problematikanya itu banyak sekali. Gitu. Maka tidak ada orang yang sukses itu di dalam menuntut ilmu ketika mudanya dia nyantai-nyantai, gitu. Nggak ada. Gitu. Ketika mudanya, ketika waktu belajarnya pasti mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan. Kesusahan-kesusahan. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar bersama Imam Malik ya, atau waktu beliau belajar, beliau dalam kondisi kesusahan. Kesusahan ekonomi, kesusahan dan kesusahan yang dia alami itu akhirnya beliau menjadi seorang yang alim, seorang yang berjasa di dalam mazhab, ya, di dalam mazhab fikih dan bahkan dijadikan sandaran di dalam beragama oleh umat Islam sedunia. Gitu. Jadi kalian ketika mondok, ketika kuliah, ketika kok enak, nyantai, kan? Saya yakin nanti dari tua kalian yang susah payah nanti. Dari tua kalian nanti yang akan merasakan kesusahannya. Ya. Nah, dan barang siapa di waktu kuliahnya, di waktu mudanya, dia kesusahan. Kesusahan ya kurang tidur, kurang makan, ya tirakat, ya mengerjakan tugas, ya pokoknya luar biasa lah. Saya yakin di hari tuanya dia akan mengenyam, akan memetik buah kesusahannya waktu mudanya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Ingin susah di waktu tua, atau ingin susah di waktu muda, tapi nanti akhirnya akan mendapatkan manisnya. Gitu. Ya, tentu sebagai orang yang berpikir logis, ya, mending sekarang daripada nanti. Karena kalau sekarang susah payah tenaga masih kuat. Tenaga masih kuat, ya. Fisik masih sehat, masih kuat. Ntar kalau di waktu tua sudah tua renta, sudah baru belajar benerin bacaan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya masih belum benar, bacaan belum benar, belum mengerti bahasa Arab, baru belajar di hari tua. Mau meninggal dunia baru belajar. Ya susah. Nah.
malam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, kata Imam Syafi'i, tadarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka puaskanlah dengan kebodohan kalian, puaskanlah dengan kehinaan kebodohan kalian sepanjang hidup kalian. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan seperti ini. Ya, santri-santri harus belajar dari kata-kata hikmah, kata-kata penting yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nah, karena itu waktu muda ini gunakan untuk benar-benar ya kesusahan itulah, usaha mencari ilmu. Nah, termasuk ngaji seperti ini kan susah juga. Ngaji habis subuh itu kan susah juga, perjuangan juga gitu loh. Ya mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk semacam syariatnya Imam Asy-Syafi'i yang mengajarkan kepada kita untuk bersusah payah di dalam menuntut ilmu itu. Nah, termasuk ngaji seperti ini mudah-mudahan termasuk bersusah payah menuntut ilmu. Karena ya berjuang dengan ngantuk, dengan tidur, dengan segala hal ya. Nah, berjuang dengan ngaji enggak, berangkat enggak atau umpamanya. Ini kan perjuangan itu. Berangkat enggak. Oh enggak berarti. Ada orang yang santri yang hitungnya begitu. Dihitung. Ngaji enggak loh, pas 10 enggak. Ya. Nah, terus juga beliau menulis juga isbir ya ala murri jafa al muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Isbir ala murri jafa al muallimi fa inna rusubal ilmi min nafaratihi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Sabarlah terhadap kerasnya ngajarnya guru itu. Ngajarnya dosen itu, kadang ngajar dosen yang killer ya, yang ditemuin susah, atau guru yang keras ngajarnya. Ya, kalau era sekarang guru cenderung demokratis ya, kayak dulu ya. Dulu ngaji Al-Quran, ayo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. War. Rotan itu langsung ke tangannya gitu. Nirrahim. Pentung tangannya itu. Ya. Tapi apa hasilnya? Ya, besoknya pasti dia memperhatikan dan memperbaiki bacaannya. Sekarang begitu dilaporkan polisi. Akhirnya anak-anak kita banyak yang kualitasnya menurun dalam hal ilmu agama, terutama dalam ilmu agama. Apalagi ilmu Al-Quran ya, ini kalian harus sabar ya, kalau mendapatkan guru yang seperti itu, guru yang keras, ya saya kira seorang guru itu kadang-kadang mengikuti cara guru-gurunya sebelumnya. Ada yang diidolakan, ada yang dijadikan panutan, lalu dia meniru
pola ngajarnya, pola mendidik dengan cara seperti itu. Fa inna rusubal ilmi min nafaratihi. Karena kegagalan ilmu itu disebabkan karena lari dari guru. Lari dari guru. Kan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan datang sendiri. Kalau kamu ingin dapat ilmu ya datang ke sini ngaji. Nggak bisa tiba-tiba di kamar kamu dapat ilmu, itu nggak mungkin. Nah, harus didatangi, datangi gurunya, didatangi kiainya, ngaji di majelisnya. Ya. Kalau di Al-Azhar itu ada namanya istilah Syekhul Amud, ya. Di Mesir itu Syekhul Amud. Jadi tiap tiang masjid itu ada syekhnya masing-masing. Ngaji mazhab Syafi'i ini ada tiang-tiang itu berdasarkan 4 mazhab, ada ahli tafsir, ahli hadis, ahli dan sebagainya. Nah, ini masih mempertahankan seperti itu untuk mempertahankan agama kita di dalam mengajarkan kepada para mahasiswa, para santri, para pencari ilmu. Nah, ini butuh kesabaran, mengikuti ajaran, mengikuti pelajaran, mengikuti perkuliahan bapak guru kita, bapak dosen kita dengan sabar. Yang pertama harus tirakat, ya, harus bersusah payah, harus mengalami kesusahan, ya, di dalam waktu belajar, waktu kuliah, waktu ngaji dan sebagainya. Yang kedua harus sabar. Diingatkan lagi, wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi, ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kata Imam Syafi'i. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Coba diikuti bersama-sama. Man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar di waktu mudanya, dia leha-leha kesana kemari, nganggur, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut mudarosah, nggak pernah ikut nganggur kesana kemari, waktu dibuang-buang begitu saja. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kehilangan belajar, kehilangan mendapatkan ilmu di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirlah 4 kali, yaitu takbir sholat jenazah. Ya disolati aja seorang pemuda yang seperti itu, gitu loh. Disolati aja dengan sholat jenazah pemuda yang waktu mudanya tidak menggali ilmu, tidak mencari ilmu, tidak belajar, tidak ngaji, tidak. Ya. Nah, itu kata Imam Syafi'i seperti itu. Anggap aja dia seperti jenazah. Anggap saja seperti jenazah. Man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi.
Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kata Imam Syafi'i juga dalam diwannya ya. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, kata beliau. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Ingat kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kegagahan seorang pemuda, kehebatan seorang pemuda, seorang pemudi adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Ya, kegagahan kalian tuh bukan karena fisiknya, karena apa, tapi tidak, tapi karena ilmumu dan ketakwaanmu. Kalau tidak ada, kalau seorang pemuda itu tidak mempunyai ketakwaan dan tidak mempunyai ilmu, maka seorang pemuda itu tidak ada harganya. Maka seorang pemuda itu enggak dianggap la'tibara li dzatihi, enggak dianggap ada. Wujuduhu ka'adamihi. Ya, wujuduhu ka'adami. Adanya dia itu sama seperti tidak adanya. Artinya la yanfa, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Seorang pemuda kok enggak bermanfaat. Sayang, tenaga masih muda, tenaga masih kuat, fisik masih sehat. Tentunya jadilah kalian semuanya pemuda-pemuda yang bermanfaat. Nah, bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk keluarga. Wa qala Ibnu Zubair, dan berkata Ibnu Az-Zubair, illa Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kataba, menulis, ilayya, kepada saya, kata Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair termasuk arba'u abadillah ya, termasuk 4 sahabat yang namanya diawali dengan Abdullah. Arba'u abadillah, Abdullah ibnu Az-Zubair, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bin As, Abdullah ibnu Mas'ud ya. Namanya Abdullah semuanya itu. Menulis, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq menulis kepada saya, wa ana, dan saya itu bil Iraqi, ada di tanah Irak. Ya bunayya, dalam tulisannya itu ya bunayya, wahai anak cilik ingsun. Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan kasih sayang ya, ya bunayya. Ibni anakku, bunayya anak cilik ingsun. Ya-nya ya ali tasghir ya, ya ali tasghir. Alaika, wajib bagimu, bil ilmi, untuk mempunyai ilmu. Wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu dan mempunyai ilmu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, idza ftaqarta, kalau kamu miskin, kalau kamu melarat, karena maka ilmu tersebut malan akan jadi duit, jadi harta. Nah, kamu itu kalau punya ilmu ya, kalau kamu dalam kondisi kesusahan,
dalam kondisi kemelaratan, kemiskinan, karena kamu punya ilmu, maka ilmumu itu akan jadi harta. Maka orang yang punya ilmu itu nggak akan takut melarat, nggak akan takut miskin. Selagi mau berusaha pasti mendapatkan yang namanya harta itu. Pasti itu. Nggak ada orang berilmu nggak mendapatkan harta itu. Ini sudah sampaikan ini oleh sahabat Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Wa idza staghnaita, kalau kamu menjadi orang kaya, ini orang kaya tapi punya ilmu. Ada orang kaya enggak punya ilmu, seperti saya ceritakan kemarin, orang kaya raya enggak punya ilmunya haji, berangkat haji gitu. Akhirnya orang kaya itu jadi ketawaan orang. Wa idza staghnaita, dan apabila kamu menjadi orang kaya, karena maka ada ilmu tersebut jamalan, menjadi penghiasnya, menjadi cakep, jamil ya. Kalau umpama kamu orang yang kaya, orang yang punya harta, akan tetapi kamu punya ilmu, niscaya kamu adalah orang kaya yang cakep gitu loh. Orang kaya tapi bagus. Kalau orang kaya nggak punya ilmu kan jelek gitu. Ya akhirnya nggak tahu ibadahnya gimana caranya, nggak tahu kan. Ya seperti tadi, orang kaya sholat, nggak tahu ilmunya sholat. Ya. Suatu saat imamnya entah kena apa, ya, kakinya tiba-tiba nggak sengaja tiba-tiba nendang ke belakang gitu, nendang makmum pertama gitu, nendang ke belakang, ke kepalanya yang di belakang. Karena ini orang kaya nggak tahu tata caranya sholat, akhirnya oh begitu ya sholat itu. Akhirnya dia nendang ke belakang lagi gitu. Yang belakang juga orang kaya tapi nggak ngerti ilmu sholat. Oh begitu ya, harus begitu kali sholat itu, nendang belakangannya lagi. Nah, seperti itu. Kalau nggak tahu ilmunya, kan berbahaya seperti itu. Yang terakhir bingung, loh, terus saya nendang apa ini, nggak ada orang. Wah, nendang tembok aja lah, tembok ditendang. Sah nggak sholat saya nggak nendang kepalanya orang. Nah, ini pentingnya ilmu fikih, ilmu haji. Kemarin nggak ngerti haji, nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa. Hari tasyrik masih puasa aja, bukan tambah dapat pahala, tambah dapat dosa. Oh, saya itu wanita yang sholihah, sholat terus, puasa terus. Waktu menstruasi, waktu uzur, ya tetap sholat. Itu namanya sholat wajib. Masa nggak sholat? Waktu menstruasi masih sholat terus. Dapat pahala nggak? Dosa. Nggak boleh. Nah, maka kalau orang kaya ini punya ilmu, maka akan menjadi kebaikannya, menjadi kegagahannya, menjadi kecakapannya, menjadi bagus, ya menjadi baik kalau orang kaya mempunyai ilmu.
Kalau orang miskin mempunyai ilmu, ilmunya itu nanti jadi duit. Jadi duit. Punya ilmu elektro, dandanin listrik apa. Ada orang yang listriknya mati, nggak bisa dandanin. Karena punya ilmu elektro, punya ilmu tentang listrik, akhirnya jadi duit. Ilmu kalau nggak punya bisa jadi duit itu, ilmu itu bisa jadi uang, bisa jadi harta. Waqala Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan yatasya'abu, bercabang-cabang, minal ilmi, dari ilmu itu, asyarafu, apanya, apa kemuliaan. Kalau apanya itu tamyiz, kalau apa itu fa'il. Fa'ilnya yatasya'abu itu asyarafu. Apa kemuliaan. Jadi bercabang-cabang kemuliaan dari ilmu itu. Wa in kana sahibu, dan apabila orang yang punya ilmu itu danian, terhina, wal izzu, dan kemuliaan, wa in kana muhanan, dan apabila dihinakan, wal qurbu, dan dekat, wa in kana qasiyan, apabila jauh, wal ghina, dan kaya, wa in kana, dan apabila orang tersebut fakir, wal mahabatu, dan wibawa, wa in kana, dan apabila orang tersebut wadi'an, rendah, wa ansyada fi ma'nahu, dan menulis sebuah nasyid, ya, menulis sebuah nasyid, al ilmu itu balagha, menyampaikan, kauman, kepada seorang kaum, zirwatas syarafi, puncaknya kemuliaan. Wasahibul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu itu mahfuzun, dijaga, minat talafi, dari kerusakan. Coba orang yang punya ilmu itu dijaga. Coba lihat kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Ya, semakin sepuh semakin banyak orang yang mendekati, semakin banyak orang yang sowan, orang yang datang gitu. Bukan semakin sepuh semakin dijauhi banyak orang, tapi justru semakin sepuh semakin didekati orang. Itu kiai-kiai kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Berbeda dengan profesi lain. Kadang-kadang semakin tua semakin tidak ada yang mendekat gitu. Ya, tidak ada yang mendekat. Tapi kalau ulama yang ngajarin umat, yang ngajarin ngaji kepada umat, ya, itu semakin tua semakin banyak yang mendekati, semakin banyak orang yang minta doanya.
Bahkan para pejabat, para politikus, itu pada datang minta didoakan. Minta didoakan. Ya sahibal ilmi, wahai santri yang mempunyai ilmu, mahlan, pelan-pelan, la tudannisuhu, jangan kotori ilmu itu. La tudannisuhu, jangan kotori ilmu itu. Bil mubiqati, dengan hal-hal yang menghancurkan. Bil mubiqati, dengan hal-hal yang menghancurkan. Fama lil ilmi, maka tidak ada bagi ilmu itu min khalafin, dari penggantinya. Ilmu itu yarfa'u, mengangkat, baitan, rumah, la imada, yang tidak ada tiangnya, lahu, bagi rumah tersebut. Jadi ilmu mengangkat derajatnya sebuah rumah yang tidak ada tiangnya. Kalau rumah nggak ada tiangnya kan roboh itu. Tapi karena punya ilmu bisa mengangkat derajatnya. Ini kalau dijelaskan dengan realita kehidupan, ya, kita ini umpamanya dari keluarga yang nggak punya, ya, keluarga yang nggak punya. Karena belajar, karena menuntut ilmu, karena ngaji, karena kuliah dan sebagainya, maka keluarga yang kesulitan, yang mengalami kemiskinan dan kemelaratan, bisa terangkat derajatnya. Ya, bisa terangkat derajatnya. Akhirnya kalian bekerja setelah kuliah, akhirnya mendapatkan uang, mendapatkan gaji dan sebagainya. Akhirnya bisa mengangkat derajat suatu keluarga tersebut. Yang tidak ada tiangnya, ibaratnya rumahnya nggak ada tiangnya. Ya, rumahnya orang yang nggak punya, yang itu kan temboknya tembok gedek, yang nggak tahu gedek kan? Gedek itu bambu yang bolong-bolong yang kelihatan dari luar dan sebagainya. Masih ada masyarakat kita yang seperti itu, maka perlu diangkat derajatnya dengan menuntut ilmu, dengan kuliah. Anaknya ada yang dikuliahin, anaknya ada yang dimasukkan pendidikan biar berpendidikan. Maka ketika dia kuliah berpendidikan, punya keterampilan, punya ilmu, maka akan mengangkat rumah yang bocor, rumah yang nggak ada tiangnya tadi. Ilmu itu, dengan ilmu. Wal jahlu, dan kebodohan itu yahdim, bisa merobohkan baital izzi, rumah kemuliaan, wasyarafi, dan keluhuran. Baitul izzi, rumah keluhuran, wasyarafi, dan kemuliaan. Kebodohan bisa menghancurkan rumah yang megah. Orang tuanya kaya raya, punya segalanya, tapi anaknya tidak berpendidikan yang baik. Anaknya jadi anak yang bandel, anak yang nakal, anak yang nggak ngerti agama. Apa yang terjadi? Akhirnya menjual aset-aset orang tua. Dijual semuanya. Bahkan ingin cepat orang tuanya mati biar cepat mendapatkan harta warisannya. Atau bahkan anak yang durhaka
orang tuanya diracun, biar dia mendapatkan warisan harta yang ingin segera dijual, sehingga dia mendapatkan untuk hidup, untuk makan, untuk aset yang dimiliki orang tua yang kaya raya itu akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun akhirnya habis ludes, walaupun kaya raya. Karena apa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Ilmu bisa mengangkat derajat sebuah rumah yang tidak ada tiangnya. Sebuah rumah kemiskinan, rumah kemelaratan, rumah kesulitan. Karena punya ilmu, maka bisa mengangkat derajatnya suatu keluarga. Dan itu harapan kita di sini. Harapan kita para pendiri, Bapak Dr. Imam Syafi'i, dan kita para pengasuh. Hanya berharap kalian bisa mengangkat derajat kedua orang tua kalian. Kita pun sama seperti Pak Imam, nggak kenal ayah bundamu. Siapa ayah bundamu, siapa wajahnya mana, bapaknya yang mana, ibunya yang mana, dan belum tahu karena belum pernah datang ke sini. Akan tetapi harapan kita tidak ingin apa-apa. Ingin kita adalah kalian bisa mengangkat derajat keluargamu nanti, dan kamu ketika sukses bisa mengangkat adik-adikmu, bisa mengangkat keluargamu, lingkunganmu. Kalau umpamanya sudah terangkat di keluargamu, mungkin keluarga anak orang lain yang miskin, yang nggak punya, bisa kalian bantu juga gitu. Ketika kalian sukses, jadi orang yang sukses. Ya. Ingat, ilmu mengangkat derajat, dan kebodohan bisa apa tadi? Bisa menghancurkan, merobohkan ya, rumah yang mewah, karena kebodohan tadi. Waqala, dan berkata siapa Abu Muslim Al-Khawlani, Imam Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Al-ulama, para ulama itu fil ardi, di langit. Oh, kirain ngantuk. Fil ardi, di bumi. Yang diam berarti ngantuk gitu. Al ulama, para ulama itu fil ardi, di bumi ini. Mislun nujumi, seperti besi. Oh, bintang, berarti ngerti artinya. Jamak dari najmun. Najmun saghir fis sama'il azraq kasir jidan. Aina kasir jidan tuzayyinus sama, ana urid atir ilaihi kasir jidan aina ma kunta wujid. Najmun saghir fis sama'il azraq kasir jidan tuzayyinus sama, ana urid atir ilaihi kasir jidan aina ma kunta wujid. Maksa-maksain nerjemahin bintang kecil. Al ulama, para ulama itu fil ardi, di muka bumi ini, mislun nujum, seperti bintang gemintang, fis sama, di langit. Maksudnya apa? Bintang di langit itu jadi hiasan, jadi indah. Kalau malam-malam ada bintang gitu, indah gitu.
Coba kalau nggak ada bintang, nggak ada, ya, niscaya nggak ada istilah star, nggak ada istilah bintang karena nggak ada bintang, nggak ada istilah itu, nggak ada istilah bintang karena nggak ada bintang, nggak ada istilah najmun, indah. Dan bumi ini, di muka bumi ini kan ada ulama, maka masyarakat hidupnya hidup yang baik. Karena laulal ulama, laulal alimu, lakanan nasukal bahaim. Ya, laulal alimu, lakanan nasukal bahaim. Kalau tidak ada ulama, tidak ada orang alim, niscaya masyarakat itu, niscaya manusia itu hidupnya seperti apa? Seperti binatang. Nggak ngerti halal haram, ya, nggak ngerti baik buruk, nggak ngerti bahaya miras, nggak ngerti bahaya narkoba, nggak ngerti tata cara ibadah dan sebagainya. Maka yang terjadi masyarakat kriminal, masyarakat kriminal. Maka adanya ulama, masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu hidupnya hidup yang teratur, hidup yang baik. Maka ada istilah hidup dengan ilmu, hidup akan mudah. Hidup dengan agama, hidup akan terarah. Hidup dengan seni, hidup akan indah. Nah itu. Ya, hidup dengan seni, hidup akan indah. Hidup dengan ilmu, hidup akan mudah. Karena dengan ilmu itu mudah dapat duit kalau punya ilmunya. Hidup dengan agama, hidup akan terarah. Gitu. Kalau nggak ada agama, coba orang seenaknya sendiri, seperti binatang ya. Binatang itu gimana sih binatang ya? Nggak malu gitu. Nggak malu, nggak punya malu. Idza badat, jikalau kelihatan bintang itu linnasi, bagi manusia, ihtadau, dia akan mendapatkan petunjuk, biha dengan bintang itu, biha dengan bintang itu. Ya minimal ketika ada bintang, kegelapan itu bisa menjadi sedikit terang gitu. Dia akan menjadi terang dan bisa tahu mana jalan, mana lubang, mana selokan, mana lumpur, mana batu dan sebagainya, sehingga dia tidak celaka karena ada ulama, tidak celaka. Tidak celaka adanya ulama itu, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Makanya dalam pujian-pujian Jawa yang sering saya sampaikan, wong tuwa loro wajib marai, lamun gak bisa wakil Pak Yai, menawa besok bisa nulungi godane setan, aja turuti. Itu diajari orang tua, kalau nggak bisa ke Pak Kiai, kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab kuning, nggak ngerti kitab kuning, ke Pak Kiai. Menawa besok bisa nulungi, barangkali nanti di akhirat anak ini jadi selamat, anak ini jadi selamat. Wa idza khafiyat, maka jikalau samar bintang itu enggak kelihatan, gelap gulita,
Anhum dari manusia tersebut tahayyaru jadilah bingung. Coba Sinta, lampu itu matiin semuanya. Sinta, lampu itu matiin semuanya. Nah, seperti inilah hidup kalau nggak ada ulama. Ya, seperti ini hidup kalau nggak ada ulama, gelap. Coba kalau ada ulama, dinyalain lagi. Nah, inilah hidup, kehidupan yang ada ulama, ada seperti ini, terang. Kalau gelap kan ini masih pagi. Kalau malam gelap gulita bisa, waktu malam mungkin udah nggak bisa kita jalan ke sana, bisa jatuh itu, bisa celaka itu, jatuh ke lantai ke bawah itu, ke parkiran itu, karena nggak tahu dikira masih ada jalan, itu ternyata sudah masuk karena gelap. Begitu pula nggak ada kiai, nggak ada ulama seperti itu. Ya. Ibaratnya seperti itu. Tahayyaru, maka bingung. Bingung dia. Bingung. Kalau nggak ada ulama bingung. Yang benar puasa itu hari Minggu apa hari Sabtu sih? Puasa kemarin itu loh, puasa awal puasa itu Minggu apa Sabtu? Ya banyak yang bingung, banyak yang ya untungnya ada ulama yang bergabung di Nahdlatul Ulama terutama ya, yang akhirnya diumumkan oleh Menteri Agama bahwa puasa tahun 1443 Hijriah ini jatuh pada hari Minggu tanggal 3 April. Nah ini. Begitu pula masalah-masalah banyak sekali yang orang itu akan bingung kalau nggak ada ulama gitu, kalau nggak ada ulama. Vaksin, bagaimana vaksin di bulan Ramadan ini? Sementara saya mau pulang kampung, syaratnya harus booster. Ya. Mau ke Jambi ini gimana ini? Nah, harus booster. Nanti nggak bisa naik pesawat kalau nggak booster. Sementara rumah sakitnya, puskesmasnya bukanya siang hari, kalau malam kagak ada. Gimana? Boleh nggak itu? Apa membatalkan puasa nggak vaksin itu? Nah, ini juga kalau nggak tahu kan bingung dia. Kalau nggak tahu jawabannya, nggak tahu fatwanya, bingung. Kalau suntik booster, khawatir batal puasanya, berarti sengaja membatalkan puasa, berarti nggak dosa. Ya. Bukan hanya mengkodok, tapi dosa juga khawatirnya. Kalau nggak booster nanti nggak bisa pulang, karena naik pesawat itu harus booster, naik kereta harus booster, naik bis harus booster, bawa mobil pribadi, masih mahasiswa, belum jadi orang yang kaya, masih kuliah, belum bekerja, bingung akhirnya, bener nggak? Tahayyaru tadi menjadi orang yang bingung akhirnya. Akhirnya difatwakan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena vaksin itu nyuntiknya di otot, bukan di rongga-rongga. Suntik vaksin itu di ototnya, di otot, bukan di rongga, di otot tapi. Maka fatwa ulama memfatwakan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Yang mau pulang kampung, yang mau naik pesawat, yang mau naik bis, naik kereta, maka silahkan
suntik booster di puskesmas Campang sini ada itu. Ya. Nah, itu jadi bingung. Maka ulama di muka bumi ini ibaratnya seperti bintang yang menerangi atau seperti rembulan yang menerangi. Apabila kelihatan rembulan itu, kelihatan bintang-bintang itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan keterangan, mendapatkan penjelasan, mendapatkan isyarat, mendapatkan petunjuk. Dan apabila tidak kelihatan bintang itu, apabila tidak kelihatan rembulan itu, maka kalian akan bingung jalannya mana, lewat mana. Ya, sekarang masih banyak listrik. Kalau lampu-lampu listrik nggak ada, maka akan kebingungan lewatnya mana. Khawatirnya kejebur sumur atau kejebur empang atau kejebur apa. Akhirnya bingung. Maka adanya ulama ini maka harus kita jaga, ya.